Guide? Apakah Anda ingin menjadi seorang tour guide? Bagi yang ingin, tentu akan mendapat kesempatan mengetahui hal-hal tertentu yang harus Anda miliki menjadi seorang tour guide. Sedangkan bagi yang tidak ingin menjadi seorang pemandu wisata, tentunya seperti biasa Anda belajar bahasa Inggris di konten ini. Persyaratan pertama adalah academic requirements. Pemandu wisata yang profesional seharusnya memiliki paling rendah ijazah sekolah lanjut tingkat atas atau diploma atau yang sederajat. Professional tour guide should possess a minimum a high school or diploma or equivalent certificate. Maksudnya adalah, kalau Anda ingin melamar pekerjaan sebagai seorang pemandu wisata di tempat lembaga wisata tersebut, tentu Anda diminta persyaratan ijazah tertentu. Sering pula ijazah sarjana diperlukan yang berlatar belakang akademis tertentu tergantung kebutuhan lembaga. Often a bachelor's degree is needed related to the academic backgrounds depend on the companies. Maksudnya adalah, bagi lembaga wisata tertentu seperti misalnya museum memerlukan seorang guide yang berlatar belakang tentang benda-benda purbakala, itu contohnya. Number 2, personal requirements, persyaratan perorangan. Bagi calon guide, baik yang akan bekerja di bawah naungan satu lembaga wisata atau yang tidak atau mandiri, itu juga memerlukan persyaratan perorangan berikut ini. Tour guides harus mahir tentang daerah yang sangat tertentu, pengetahuan tentang lokasi tertentu. Tour guides must be experts in the area of concentration, knowledge about the local area. Maksudnya adalah, seorang pemandu wisata harus mempelajari dengan baik objek wisata yang akan dikunjungi. Mereka harus mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang spesifik. They must be able to answer specific questions. Misalnya tentang letak daerah itu, jarak dari tempat sekitar, about the location of the area, distance from the nearby places. Juga bisa pertanyaannya tentang sejarah daerah itu, about history of the area. Kalaupun tidak ditanyakan, sebagai seorang pemandu wisata wajib bisa menceritakan sesuatu tentang daerah yang Anda kunjungi, tentang fasilitas-fasilitas yang ada di daerah itu, about amenities of the area. Misalnya di daerah itu ada jembatan tua, bisa patung-patung atau benda-benda lain. Anda seorang guide harus mempelajarinya agar bisa menjelaskan secara singkat dan jelas. Untuk Anda bisa menjelaskan tentang objek wisata tertentu, di channel ini disiapkan satu konten khusus membahas tentang objek wisata, baik itu asal-usul namanya, letaknya di mana, jaraknya berapa kilometer, kemudian sejarahnya, seterusnya adalah tentang perayaan-perayaan yang ada di situ. Silakan ikuti videonya agar Anda mempunyai pengetahuan yang lengkap tentang objek wisata dan bisa digunakan untuk sebagai acuan, sebagai panduan menjelaskan objek wisata yang lain sebagai pengembangan misalnya. Tour guide harus orang yang sebagai pengkomunikasi yang hebat. Tour guide must be a powerful communicator. Kemampuan berkomunikasi yang efektif. Effective communication skill. Artinya Anda menggunakan bahasa sebagai alat pengantar untuk berkomunikasi, gunakan bahasa secara baik, tidak bertele-tele. Berbicara yang jelas dan mudah bisa dimengerti, bahasa yang baik. Speak clearly and easy to be understood, good language. Tentang bahasa Inggris misalnya, Anda mesti menggunakan dengan baik, dan Anda jangan khawatir, Anda sudah bisa lebih baik menggunakannya, lebih baik pengetahuannya, karena di channel ini secara lengkap Anda akan dapatkan bagaimana bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris yang baik dan pendengar yang baik, a good listener.
Seorang pembicara tentunya harus bisa mendengar dengan baik pula, sehingga bisa terjadi komunikasi yang baik. Apa yang ditanyakan bisa Anda jawab dengan benar, tidak terjadi kesalahpahaman. Itu maksudnya. Tour guide harus mempunyai perasaan yang tajam tentang arah dan memperhatikan waktu yang tersedia. Tour guides must have a keen sense of direction and concern about the time allotment. Tentu persiapkan diri untuk bisa mengerti, paham tentang arah, kemudian tentang waktu juga. Mereka harusnya tahu kemana pergi. They should know where they are going. Jangan sampai tour guide tidak mengerti harus kemana lagi. Dan juga harusnya mampu mengarahkan para wisatawan. And they should be able to direct the guests. Ini juga tugas daripada pemandu wisata, mampu mengarahkan para tamu dengan sebaik-baiknya. Di mana mulai perjalanan, di mana berakhirnya. Where to start and where to end. Maksudnya apa? Ketika sampai di objek wisata tertentu, tentukan Anda mulai dari sini, berjalan kemana, sampai di mana, dan berakhir di mana. Itu maksudnya. Tour guides harus menyiapkan untuk memberikan arah secara umum. Kalau misalnya pesertanya banyak wisatawan, tentu Anda arahkan secara umum. Tour guides have to prepare to give general direction by showing a map, for example. Jadi kalau wisatawannya banyak, tunjukkanlah peta, perjalanannya seperti ini, sampai di situ, kemudian berikutnya, sampai di mana lagi, sampai berakhir. Sehingga semua orang menjadi jelas, tidak salah arah maksudnya. Membantu wisatawan harus kemana mereka. To have the guests where they need to be. Ini juga termasuk penting, karena ketika mereka berjalan sering tidak mengerti harus kemana. Tetap Anda kontrol dengan baik, awasi dengan baik, agar bisa perjalanannya lancar. Tour guides menentukan waktu, kapan dan di mana wisatawan harus berkumpul lagi. Ini juga kebanyakan bagi para tour guide yang memandu banyak wisatawan. Tour guides have to make an agreement about the time and the place when and where they gather again. Misalnya sampai di objek wisata, tentukan waktunya berapa lama, kemudian buat kesepakatan tempat-tempat yang dikunjungi dan kumpul di mana lagi pada akhirnya. Itu pastikan sehingga tidak ada yang tertinggal. Tour guides lebih baik mempunyai selera humor. Ini adalah satu persyaratan tambahan, karena dimaklumi tidak semua orang bisa ngelucu, ya. Tapi bagi yang bisa itu adalah tambahan tersendiri atau keuntungan tersendiri. Tour guides are better to have a sense of humor. Beberapa lama setelah tour itu, hal-hal tentang tour itu akan memudar di ingatan wisatawan. Long after the tour, the facts begin to fade in the guest's mind. Maksudnya adalah setelah tour itu berlalu, dia pulang ke negaranya, yang dikenang tentang tempat itu akan semakin lama semakin memudar. Itu maksudnya ya. Ingatan tentang kelucuan yang wisatawan punya akan tetap ada. The memory of the fun they have will remain. Jadi karena ada yang lucu, tentu ingatannya lebih lama, itu maksudnya. Itulah yang humor itu buat atau akibatkan ingatan yang tak pernah pudar. It is the humor that makes the everlasting memory. Jadi kalau ada yang unik di situ dalam perjalanan, ada yang lucu, sehingga akan lama bisa dikenang. Itu membuat wisatawan senang. Profesionalisme harus dijaga. Bekerja sebagai guide akan menghadapi keramaian. Professionalism must be retained. Working as guides will be dealing with crowds. Maksudnya, bukan hanya di objek wisata, tapi bisa tempat lain sebagai tempat Anda bepergian bersama para tamu, tentu akan menjumpai atau bisa menjumpai keramaian tertentu. Itu siapkan diri. Situasi tekanan tinggi dan wisatawan yang berasal dari beraneka budaya. High pressure situation and customers from a variety of cultures.
Siapkan diri Anda untuk menghadapi situasi yang menekan. Misalnya, sedikit tidak aman atau gangguan apa terjadi, Anda seorang guide harus tenang. And customers from a variety of cultures, dan para tamu berasal dari berbagai budaya. Itu juga berakibat terjadi perilaku mereka yang kadang-kadang berbeda. Siapkan diri dan mengerti hal itu. Menjaga profesionalisme dan sopan santun adalah yang utama selamanya. Retaining professionalism and courtesies are essential at all time. Jadi profesional sebagai seorang guide, ngerti pekerjaannya apa, kemudian sopan dan santun dalam menghadapi para tamu. Itu adalah yang utama dalam pekerjaan Anda untuk selamanya. Jika guide tidak melakukannya, mereka akan mendapat beberapa komplain. If they don't do so, they will rack up some complaints. Nah, kalau sudah para tamu komplain, Anda akan mendapat predikat yang tidak begitu baik. Tentunya harus dihindari ini. Oleh karena itu, wisatawan tidak akan kembali. Therefore, the customers will not come back. Jadi, seorang pemandu wisata tentu mengharap para tamu mendapat atau memberikan kesan yang baik, sehingga ketika balik atau mendengar dari mereka yang sudah pernah bersama Anda seorang guide yang baik, tentu nanti datang lagi, akan diminta lagi Anda untuk menemani mengantarkan.